괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Ini saya akan menjelaskan tentang materi etika dan kepribadian dalam komunikasi bisnis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Nah, sikap menurut Saiful Aswad diartikan sebagai suatu rekreasi atau respon yang berasal dari individu saat menghadapi suatu objek, sehingga memunculkan perilaku terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Proses terbentuknya sikap secara individual diawali adanya stimulus yang ada di sekitarnya dan diterima melalui panca indera. Selanjutnya di sini ada 3 sikap dalam setiap anggota. Yang pertama ada kognitif atau pengetahuan, yaitu apa yang seseorang ketahui atau yakini tentang suatu hal. Aspek ini berkaitan dengan pemikiran, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Misalnya, kita mengetahui bahwa lingkungan itu penting karena dapat menjaga penyakit. Dan yang kedua, ada aspek afektif atau perasaan, yaitu berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang terhadap suatu hal. Setelah memiliki pengetahuan, seseorang bisa merasa senang, peduli, atau bahkan tidak suka. Contohnya, setelah mengetahui pentingnya kebersihan, kita merasa peduli dan tidak nyaman jika melihat lingkungan yang kotor. Yang ketiga, ada aspek konotif, yaitu tindakan. Nah, aspek ini cenderung seseorang untuk bertindak berdasarkan pengetahuan dan perasaannya. Jadi, setelah tahu dan peduli, seseorang akan melakukan tindakan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, atau mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan. Jadi, kesimpulan dari ketiga aspek tersebut yaitu saling berhubungan. Kognitif berarti tahu, afektif berarti merasakan atau peduli, dan konotif berarti melakukan tindakan. Jadi, sikap seseorang terbentuk dari sikap seseorang itu terbentuk dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Selanjutnya, ada 3 keunikan yang membuat orang dapat berubah. Yang pertama, sikap sangat tergantung oleh apa yang dialami dan dirasakan saat seseorang menyadari keberadaan dirinya di antara orang lain. Yang kedua, ada sikap memperbolehkan seseorang untuk mengubah keputusan, kebijakan, hasrat, keinginan, dan harapan. Yang terakhir, ada sikap selalu diiringi unsur motivasi atau emosi dalam bentuk perasaan. Selanjutnya ada macam-macam sikap dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada sikap profesional, yaitu sikap yang menunjukkan keseriusan, tanggung jawab, dan menjaga etika saat berkomunikasi. Orang yang profesional akan berbicara dengan sopan, tepat waktu, dan menjalankan tugas dengan baik. Contohnya, misalnya saat rapat, kita datang tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab. Yang kedua, ada sikap sopan dan santun, yaitu menggunakan bahasa yang baik, menghargai lawan bicara, serta tidak berkata kasar atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, sikap ini membuat komunikasi menjadi nyaman. Contohnya, kita mengucapkan tolong, terima kasih, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, ada sikap jujur dan terbuka, yaitu menyampaikan informasi sesuai kenyataan tanpa menutupi hal-hal penting. Dengan kejujuran, kepercayaan dalam komunikasi akan terbangun. Contohnya, kita mengakui kesalahan dalam pekerjaan dan memberikan informasi yang benar kepada rekan kerja atau pelanggan. Yang keempat, ada sikap percaya diri, yaitu berani menyampaikan pendapat atau ide dengan jelas dan tanpa ragu, namun tetap menghargai pendapat orang lain. Contohnya, saat kita presentasi, kita menjelaskan materi dengan suara yang jelas, kontak mata dengan audiens, dan mampu menjawab pertanyaan dengan tenang. Jadi, kesimpulan dari 4 sikap tersebut
bahwa komunikasi bisnis kita harus memiliki sikap profesional, sopan dan santun, jujur, serta terbuka dan percaya diri. Dengan menerapkan keempat sikap tersebut, komunikasi akan berjalan lebih efektif, hubungan kerja menjadi baik, dan tujuan bisnis lebih mudah tercapai. Selanjutnya ada cara meningkatkan sikap dalam komunikasi dan bisnis. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, yaitu dalam komunikasi bisnis kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit, dan tetap sopan. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman serta membuat lawan bicara merasa dihargai. Contohnya, saat mengirim email kepada atasan atau pelanggan, gunakan kata-kata yang sopan dan langsung pada intinya pembahasan. Dan yang kedua, ada tidak memotong pembicaraan, yaitu kita harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya sampai selesai. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih nyaman dan menunjukkan rasa saling menghargai. Contohnya saat rapat. Nah, kita menunggu rekan untuk selesai bicara sebelum memberikan tanggapan. Jadi kita bisa menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketiga, ada memberikan respon yang tepat, yaitu memberikan respon yang baik menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Tanggapan juga harus sesuai dengan topik dan disampaikan dengan sopan. Seperti jika pelanggan menyampaikan keluhan, kita mendengarkan terlebih dahulu, lalu memberikan solusi yang tepat. Ya, yang terakhir yang keempat ada menjaga emosi saat berkomunikasi. Dalam dunia bisnis, kita harus tetap tenang meskipun menghadapi kritik atau masalah. Mengendalikan emosi membuat komunikasi lebih efektif dan membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Contohnya, kita tidak membalas perkataan dan nada marah ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang kelima, ada terbuka terhadap kritik dan saran, yaitu kita harus menerima kritik dan saran sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Nah, sikap terbuka menunjukkan bahwa kita mau belajar dan berkembang. Contohnya itu seperti jika atasan memberi masukan tentang hasil pekerjaan kita harus menerimanya dengan baik dan berusaha memperbaikinya. Kita tidak boleh membantah atasan tersebut karena kritik dan saran dari mereka itu kita harus menunjukkan yang lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya dari 5 cara meningkatkan sikap tadi itu menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, menghargai lawan bicara, memberikan respon yang tepat, mampu mengendalikan emosi, serta terbuka terhadap kritik dan saran. Dengan menerapkan 5 hal tersebut, komunikasi akan menjadi efektif dan hubungan kerja menjadi lebih baik dan tidak ada pertengkaran antara kita dengan lawan kerja kita. Selanjutnya ada pengertian etika. Kata etika memiliki kata asal ethos atau etikos. Keduanya dicuplik dari bahasa Yunani. Mengartikan kata ethos berarti membicarakan apa yang menjadi sifat dan konsep perbuatan, perilaku atau kelakuan yang baik. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Selanjutnya ada 2 macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif, adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional. Yang kedua ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menerapkan sebagai sikap dan pola perilaku ideal. Selanjutnya ada arti penting etika. Nah, arti penting etika dalam konteks komunikasi bisnis adalah terjalinnya hubungan yang efektif antara pihak internal dengan publik organisasi. Secara sederhana, etika komunikasi terlihat saat orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut dapat bertutur bahasa dengan sopan, berbicara dengan nada yang lembut. Selanjutnya ada 6 perspektif etika komunikasi bisnis. Yang pertama ada perspektif politik, yaitu
menekankan bahwa komunikasi harus digunakan secara bijaksana untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk memanipulasi atau merugikan orang lain. Contohnya, dalam sebuah rapat perusahaan, setiap anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat agar keputusan yang diambil itu menjadi adil. Nah, yang kedua ada perspektif manusia, yaitu melihat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati. Karena itu, komunikasi harus menjunjung nilai kemanusiaan seperti saling menghargai dan tidak merendahkan orang lain. Contohnya, tetap menghormati rekan kerja meskipun pendapat yang berbeda. Yang ketiga ada perspektif dialogis, yaitu menekankan pentingnya komunikasi dan arah dengan dua arah. Artinya, kita tidak hanya berbicara, tetapi juga mau mendengarkan dan memahami pendapat yang orang lain sampaikan. Contohnya, saat kita berdiskusi, semua orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saling mendengarkan pendapat tersebut. Yang keempat, ada perspektif situasional, yaitu perspektif ini berarti cara kita berkomunikasi harus disesuaikan dengan kondisi, tempat, dan siapa lawan bicaranya. Contohnya, cara berbicara kepada atasan tertentu berbeda dengan cara berbicara kepada teman sebaya. Nah, yang kelima, ada perspektif utilitarian, yaitu mengajarkan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberikan manfaat atau hasil terbaik bagi banyak orang. Contohnya, perusahaan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan semua pihak mendapatkan manfaat. Yang keenam, ada perspektif legal, yaitu berarti komunikasi harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kita tidak boleh menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau melanggar hak orang lain. Contohnya itu tidak membocorkan data rahasia perusahaan atau pelanggan tanpa izin. Nah, dari 6 perspektif tadi, itu dapat disimpulkan bahwa 6 perspektif tadi mengajarkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan adil, menghargai sesama, mau berdialog, dan menyesuaikan situasi, memberikan manfaat bagi banyak orang, dan tetap mematuhi aturan hukum. Dengan begitu, komunikasi dalam dunia bisnis akan berjalan lebih efektif dan etis. Etika dan keterampilan komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai dan norma yang dianut seseorang dalam berinteraksi, terutama di lingkungan kerja. Etika ini pun menentukan apakah suatu tindakan komunikasi dianggap baik atau buruk sesuai standar yang berlaku. Etika komunikasi itu sangat berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi. Seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menerapkan etika yang tepat akan mudah mengatasi hambatan dalam organisasi. Keduanya itu berjalan beriringan sesuai peran dan posisi seseorang. Nah, di sini tuh ada tabel 7.3, keterampilan komunikator dan penerapan etika komunikasi. Yaitu yang pertama ada keterampilan komunikasi, berbicara. Nah, prinsip komunikasi itu ada 5. Respek pada keadaan, tidak memaksakan, ramah dan sopan, menjadi pendengar, konfirmasi pesan. Nah, penerapannya itu ada 6. Penerapan keadaan yang nyaman, situasi dan kondisi tidak menekankan, waktu yang tepat, tidak terkesan dibuat-buat, perhatian pada dialog, menghargai pada instansi komunikasi. Di sini tuh ada etiket komunikasi. Etiket komunikasi adalah bagian dari etika yang menekankan tata krama dalam berperilaku berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Etiket ini berfungsi mengatur sikap dalam pergaulan dan bisnis dengan mengedepankan sopan santun.
Perbedaan etika dan etiket. Etika itu berfungsi pada benar atau salahnya suatu perbuatan dan menjadi pedoman moral yang berlaku umum. Etika ini dapat berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat, bersifat absolut, serta menyangkut aspek lahir dan batin manusia. Yang selanjutnya itu ada etiket. Itu berfungsi pada cara atau sopan santun dalam berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan ada orang lain. Bersifat relatif tergantung budaya dan lebih menilai dari sisi lihira atau keterampilan perilaku. Tipe kepribadian. Kepribadian adalah melihat kepada diri masing-masing sebagai individu yang merupakan campuran dari 4 karakter dasar, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Pemahaman terhadap macam-macam karakter dasar tersebut menurutnya dapat mendorong setiap individu untuk mengenal dirinya dari dalam, yaitu kekuatan dan kelemahan karakter dasar yang dimiliki. Kepribadian dan gaya komunikasi. Kepribadian memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Gaya komunikasi itu menjadi ciri khas setiap individu dalam menyampaikan baik verbal maupun nonverbal. Dalam dunia bisnis ini hal penting karena memengaruhi citra diri dan perusahaan. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda tergantung nilai dan cara mereka berekspresi. Itu ada 4, yaitu yang pertama ada asertif. Asertif ini itu menyampaikan pendapat dengan jelas, jujur, dan tetap menghargai orang lain. Ini itu gaya yang paling efektif. Yaitu selanjutnya ada gaya pasif. Cenderung mengalah, sulit menyampaikan pendapat, dan menghindari konflik. Yaitu selanjutnya ada agresif. Agresif ini itu menyampaikan pendapat dengan keras atau memaksa, sering mengabaikan pesan orang lain. Yang keempat itu ada pasif dan agresif. Pasif agresif ini itu tidak langsung menyampaikan ketidaksetujuan, tapi ditunjukkan lewat sindiran atau sikap yang tidak jelas. Dua tipe kepribadian. Nah, di sini tuh ada ekstrovert dan introvert. Keduanya itu memiliki perbedaan dalam cara berinteraksi sosial dan perilaku. Namun salah satunya itu biasanya lebih dominan dalam diri seseorang. Menurut teori ini mencerminkan karakter, temperamen, serta individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ekstrovert cenderung terbuka, cara percaya diri, dan mudah berkomunikasi. Sedangkan introvert itu cenderung lebih tenang, berpikir sebelum berbicara, dan tidak selalu tertutup, bahkan tetap bisa berinteraksi yang baik. Perbedaan introvert dan introvert adalah tipe orang yang lebih nyaman, tenang, dan cenderung menikmati waktu sendiri. Mereka biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara dan tidak terlalu menyukai keramaian. Sedangkan ekstrovert itu tipe yang orang lebih nyaman berada di lingkungan sosial. Mereka cenderung aktif berbicara, mudah bergaul, dan senang berada di banyak orang. Kesimpulannya yaitu komunikasi bisnis yang efektif dipengaruhi oleh sikap, etika, dan kepribadian. Sikap yang baik seperti sopan, jujur, dan profesional membantu membangun komunikasi yang lancar. Etika menjadi pedoman agar perilaku sesuai norma dan dapat menumbuhkan kepercayaan. Sementara itu, kepribadian memengaruhi gaya komunikasi setiap orang, sehingga penting untuk saling memahami. Dengan menggabungkan ketiganya, komunikasi dalam bisnis akan lebih efektif dan mendukung keberhasilan.